welcome to the first game untuk grup B di EWC PUBG Mobile World Cup bersama Eldogi dan tentunya Jessica Jale. Let's go, ini dia membuat lawannya keluar. Sementara itu Necessary masih stay low key aja di bagian dalam compound Revo. Gak sabar, Revo akan langsung mendobrak masuk saja. Tapi siapa sangka Necessary udah keluar ke arah bagian depan dan langsung tertangkap dengan mudah oleh Revo. Tim yang memang sudah melepas Mafioso sebagai line up mereka kali ini harus benar-benar dua tim di mana Hustler Crew maju dengan seorang Loco. S12 kan mendapatkan satu dan langsung ditanam begitu saja. Obscure, knockdown. Hura atau ternyata Tianpa juga sudah mulai mendekat dan langsung ada confirm elimination. QZZ, CS9, no vest, no helmet, tapi nggak apa-apa karena ini awal mulanya. Yutil akan dilemparkan ke bagian atas dari Milu, meletup tapi salah sasaran karena Loco di bagian yang lainnya. Karena Loco ada di bagian kiri, salah spekulasi. Sementara Loco tidak punya healing prompt yang betul dan ya mudah saja jelas untuk Tianpa mengangkat seorang Loco menjadi 1 poin tambahan untuk mereka. Ini dia yang menjadi semangat baru bagi komunitas PL karena Thunderclock sudah langsung pulang ke arah negara mereka lagi. Tianpa dengan line up yang begitu kuat saat ini, akankah bisa untuk mengubah segalanya sementara ETSH menguasai dari bagian Recall Tower dan Revo atau Revo juga akhirnya dipulangkan. Recall harus segera dilakukan tapi Yulin masih belum hilang, masih ada Hura, 3 tim masih ada di bagian dari kota yang satu ini. Ya memang kita lihat bagaimana sedari tadi Yulin terus bersih tegang. Di sisi lain juga ada banyak tim yang mulai bertegur sapa. Tapi tidak ada inisiasi fight sama sekali ya teman-teman sekalian. Dan ini adalah salah satu tower recall yang mungkin akan paling susah dipakai. Karena tempat tersebut akan selalu menjadi tempat peperangan daerah Yulin ini. ETSH. Dia akan berputar, dia akan tarik mundur. Kemanakah dia akan pergi? Sepertinya menuju ke arah bagian belakang. Hora terpantau, ada Sleepy, seorang diri saja. Belum ada backup dari teman-teman Hora lainnya. Apakah Sleepy akan ketahuan ternyata? Terlalu mudah untuk pemain-pemain sekelas EWC menebak tempat tersebut ada orang atau enggak. Itu dia Nasser tadi ya bersama dengan Speed. Ini 2 nama yang ternyata cukup mengejutkan. ETSH gua rasa tidak hanya para panelis saja, tapi banyak juga yang mungkin tidak terlalu melihat mereka akan menjadi one of the best team untuk di grup kali ini. Tapi dengan semua huru-hara yang terjadi, mereka berhasil keluar dan naik ke arah bagian atas. Sementara Tianpa masih mencari manakah Hura berada di tempat lain. E-Arena wakil Southeast Asia juga mendapatkan beberapa play dari Godlike. Jadi ada beberapa titik-titik perang memang yang terjadi kali ini. Sementara waktu Sky beberapa nade atau dalam artian beberapa kali cook. Hatching akan maju dengan Milu. Weapon yang sangat pas untuk close combat. Ditarik terlebih dahulu dan ini berbahaya bagi Sky karena tidak ada knockdown yang terjadi. Dan baru gua katakan mudah saja bagi Milu mendapatkan eliminasi yang ketiga untuk Tianpa. Ya tidak ada backup sama sekali ya untuk seorang Sky. Dari tadi kita tidak melihat adanya pemain-pemain dari Hora yang berdekatan satu sama lain. Milu hampir dia mendapatkan yang kedua tapi Nasser berkata tidak. Nasser langsung men-take down balik sebuah counter shoot. Tapi lagi-lagi kita mau bicara soal EWC, PMWC. Lu nggak aware dengan beberapa sudut itu pasti gampang banget ke take down. Karena ketika lu terlalu fokus kacamata kuda dengan satu yang ada di depan kita, kadang ada beberapa angle lain dipakai oleh lawan-lawan untuk mengendap-endap dan tiba-tiba menembak. Itu dia menjadi pembahasan juga dengan RRQ kemarin ya. Beberapa kali terlalu kacamata kuda dan akhirnya justru mereka tumbang. Tapi ETSH ternyata tidak boleh terlalu banyak kita puji kawan-kawan. Karena tadi dapat 1, knockdown 1 justru menjadi 3 di antara mereka yang akhirnya harus kembali di recall. Melihat bagaimana ETSH sekarang hanya dengan 2 orang. Sementara tempat lain S2G berhadapan dengan salah satu wakil Jepang yang menurut gue it's kinda new untuk ada di bagian global level, yaitu Dopeness. Real like the name. Ada Lufa juga di sana, player asal Filipina dan mereka akan perang. Saat ini Mythica ternyata terpantau S2G. Kamikaze mendapatkan 1 lagi, 2 eliminasi sudah didapatkan oleh S2G. Bisa kita katakan untuk seorang Lufa ini kayak welcome back ya. Setelah sekian lama kita tidak melihat nama Lufa dan akhirnya ada satu tim yang dia bawa lolos ke EWC karena sebelum-sebelumnya kita tahu kalau tim Jepang itu pasti nggak lain bukan adalah reject. Sementara itu Lufa dari tadi kita bicarakan dia sudah low health
nggak akan bisa kemana-mana, terpojokan saja di dalam satu ruangan kecil. Dan S2G somehow sudah mengumpulkan 4 points eliminations. Tianpa, ini hal yang cukup menarik karena walaupun sisa hanya 2 orang tapi 7 eliminasi sudah didapatkan di tempat lain. Kita melihat ETSH, satu player mereka Speed terpantau oleh Revo menjadi knockdown pertama, dan Alpha 7 sepertinya akan komit mencari player-player ETSH untuk masuk Bang Gizao. Jensit yang tidak terlalu on point membuat Alpha 7 even though mendapatkan beberapa, tapi mereka juga take down dari tim ETSH. Ini sama-sama bonyok sih dari Alpha 7, ETSH, mereka sama-sama mendapatkan kerugian besar. Ini masih stage 3, manpower mereka sudah terkikis, bahkan last man standing dari ETSH, Nasser akan menanam kembali satu pemain dari Alpha 7 dan rata. ETSH tidak mampu masuk ke dalam zona, namun menurut gue ini bukan kemenangan yang sempurna untuk bermain atau opsi bermain yang lebih luas, Jan. Benar. Dan tentunya lebih logis ya bisa kita katakan Iya. daripada berharap di bagian tengah tidak akan ada yang bisa menabrak, mungkin nanti peluru bakal berkurang atau mungkin bahkan berkurang manpower, apalagi di stadium ya yang begitu terbuka beberapa titiknya. Namun speaking of stadium, ada beberapa sticky bomb yang terdengar. Tourniquet dan kawan-kawan ini benar-benar luar biasa karena 9 eliminasi dan hampir merata semuanya mendapatkan kecuali Joker yang memang 3. Dan ini adalah beratnya stadium. Ada beberapa layer di bagian tribun ada, di bagian bawah ada, naik ke atas stadium ada, dan di tengah-tengahnya ada recall tower yang begitu menggairahkan gitu loh. Kalau bisa kita kuasai, kita bisa dapatkan semua play yang kita bisa lakukan. Tapi setup dari Arena luar biasa, mereka meninggalkan Mormon di bagian atas, lalu ada satu yang ngejaga basement, lalu yang duanya lagi gue belum tahu exactly di mana, tapi ternyata saat ini dari 3 pemain Arena yang terpantau, mereka udah turun ke arah bagian bawah, ngejaga basementnya saja. Wolves yang baru tiba harus menghadapi security dari stadium. Arena ada di bagian dalam, masih cukup kuat, masih sulit untuk bisa ditaklukkan. Elementrix sudah mulai ngokang granat, siap untuk dilontarkan ke arah bagian dalam, tapi hanya dengungan saja yang terjadi. When the rabbit has the sharper tang or fangs, mungkin ini mereka yang bisa menang kalau memang dari taringnya lebih tajam. Ini melawan serigala, itu Wolf. Swaps sudah mulai mengambil sebuah inisiasi need. Ada 10 berarti sudah ada yang dieliminasi tadi oleh Arena juga. Sementara waktu Arena mau coba keluar, Joker justru bertukar. Knockdown dengan granat walaupun dia juga tertembak. Membuat keadaan sekarang bagi Wolf not easy at all. Tourniquet dan kawan-kawan mungkin bisa memperlebar permainan lagi. Swaps lempar granat lagi. Knockdown lagi kah? Belum ternyata, but the second hit dari Swap mungkin akan sangat besar kali ini. 2 player Wolf ada di bagian sana meletup dan akhirnya another knockdown saja, belum menjadi knock-in. Berusaha untuk reset terlebih dahulu. Tenang sekali dari Wolves, tapi gimana caranya bisa tenang karena ada granat nyasar dari bagian atas. Rehanits ya connect mendapatkan 2 bahkan rata. Wolves tidak mampu bertahan. Mereka menjadi tamu tapi langsung diusir mundur. Begitu kejam lobby dari EWC. Lu masuk, lu melakukan defensif mungkin di PMPL udah selesai. Di PMGOCA mungkin bisa. Tapi kali ini semuanya mau take action. Arena to 72 IGS juga mulai masuk ke arah bagian sana dan akhirnya membuat Wolf pulang ke lobby. Dan juga Hora yang sedang berputar-putar. Obscure apa yang akan dia lakukan. Ini sih udah puyeng banget. Mau gimana ya? Dia harus geser, mobilnya udah berasap. Di bagian dalam stadium banyak sekali mata melihat menuju ke arah Obscure. Ini dead end. Obscure udah panik dong. Masa nggak panik sih ditembakin dari berbagai arah. Dan eliminations tersebut jatuh ke tangan Arena. Arena 14 eliminasi sesuai namanya. Mereka bermain di Arena Stadium yang begitu luar biasa. Semua push yang ke arah bagian mereka ratakan dengan sangat baik. Wolf no more, kemudian Alpha 7 no more, dan sekarang dengan eliminasi yang paling banyak. Sekaligus mengingatkan buat teman-teman semua, setiap PMWC kita punya banyak banget eksklusif skin dari PMWC sendiri. Jangan lupa dari the defending champion yaitu Yangon Galacticos yang bisa kalian dapatkan tentunya di in-game saat ini. Ya, itu adalah baju daerah dari negara mereka ya. Dan sementara itu di bagian luar sana ternyata Godlike lagi puyeng banget juga, hanya menyisakan 1 yang terakhir. Dia scattered. Pemain-pemain yang lain tidak bisa diselamatkan. S-Power apa yang akan dia lakukan? Mobilnya sudah terkena damage banyak sekali. Change seat dilakukan. Masih bisa mendapatkan 1. Walaupun Arena lagi yang menembak dari bagian jauh. Arena sudah mengumpulkan 15 eliminations. TT Project dipercundangi oleh permainan yang luar biasa tadi. Change seat Godlike. Tapi Arena, we do not need to fight a lot.
but we need to be aware. Mendapatkan player terakhir juga tadi, tapi kita berpindah ke bagian S2G. Menghadapi dari Hustler Crew. Akan ada pengamatan dari Azam di bagian belakang, tapi tentunya teman-temannya juga kesulitan. Kamikaze bahkan tidak ditumbangkan Hustler Crew. Kesulitan kali ini Lost dan Soul K mengejar. Mereka punya Groza, mereka punya weapon yang begitu prima. Mereka ingin eliminasi ini. Dan terus dikejar pergerakan dari Hustler Crew. Tapi masalahnya Blue Zone berkata tidak nih. AAZZMMMM namanya susah banget, posisinya juga susah. Gak akan bisa kemana-mana. Last man standing dari Hustler Crew akan dipulangkan oleh Playzone. Dan dengan demikian, 8 tim yang tersisa, 8 tim yang bertahan, including Vitality masih ada. Satu player, ayo regroup, ayo ramaikan lagi permainan di bagian sini agar bisa kompak 4-on-3. Federales, Cook, Nate, Lost, melebarkan Nate terlebih dahulu, tapi not Cook at all. Ini dia dari seorang Excel, mendekat ke bagian dari S2G, Solkay tumbang. 2 player tersisa, S2G untuk dikejar oleh Vitality. Masih diupayakan, tapi Razy knockdown, Solkay knockdown. Apakah mereka harus revive atau mereka harus terus memaksakan perang ini? Karena di bagian belakang, Blue Zone sudah menyelimuti, siap untuk bergerak. Masih dengan hujan meteor. Belum ada nades yang impactful. Tapi Excel mengambil high ground. Sebuah inisiatif untuk bisa membuka informasi. Bahkan tembakan berikutnya hampir saja membuat Excel mendapatkan Hamsik. Hamsik masih selamat. Gak diselamatkan atau dalam arti gak ditembak, tapi itu dia Reizak mendapatkan yang kedua. 2 more player dari S2G. Ini dia Vitality maju ke depan, Lost juga tumbang. Soul K is the last man standing, and that's the point untuk tim Vitality. S2G pulang ke lobby. Sebuah team fight yang bagus untuk pembuka kita, setidaknya memberikan harapan untuk Vitality dan juga para fans di luar sana. Sementara itu di sisi lain, kita akan melihat bagaimana Gudang Hijau menjadi saksi pertemuan antara Yangon Galacticos dan juga Ida. Romeo dengan sticky bombnya akan dilontarkan menuju ke bagian depan. Walaupun Romeo sudah terjepit depan dan belakang, tapi tidak membuat mereka gentar. Mereka akan keluar dari pintu belakang, memberikan pressure menuju ke arah Swajin. Swatch masih bisa bertahan dan Rita menangkap seorang Smile. Satu pemain terakhir dari Yangon Galacticos akan dicari, diburu through the smoke. Akan ada COD di tengah-tengah smoke dan rata Yangon Galacticos tidak bisa bertahan. But still, not a good start. 5 tim tersisa dan ini dia Vitality going to Ida. Federales, Reizak, Razy dan Excel yang masih berputar. Util dilempar. Reizak tidak terkena sayangnya, tapi Rita, itu dia masih bisa bertahan. Tapi Emre meledakkan satu mobil, membuat keadaan tidak terlalu baik bagi Vitality. But as the casualty masih sangat ini sama, 3 melawan 3, terbakar Rita, tapi Excel, itu dia Excel mendapatkan 1. 3 melawan 2 kali ini teman-teman sekalian. VD dengan S12K ternyata revive terlebih dahulu. Harus reset sedikit, harus tenang sedikit. Diutuslah seorang Razy untuk take cover terhadap temannya. Revive di cancel, lebih memilih untuk berperang saja. Federales dengan shotgun berhasil mendapatkan 1 pemain dari Ida. Dicari yang berikutnya, last man standing dari Ida. Rata! Vitality berhasil menguasai gudang. 2 tim dari Turki rata di tangan Vitality, S2G dan berikutnya Ida. What a good start. Tapi kita berpindah ke bagian E-Arena. Dopeness dari Jepang mulai melawan. 2 di antara mereka tumbang, tapi 1 dari E-Arena sudah dipulangkan ke lobby. Luva, an experienced player, terus diberikan pressure. Util juga diberikan, tapi dari Dopeness masih diselamatkan dengan bagian-bagian dalam stadion. But not from the Nate yang datang dari Swaps. Menumbangkan Luva, 2 orang tersisa, tapi kenapa knock and tempat lain Federals juga tumbang, tapi kita fokus terlebih dahulu ke fight antara Dopeness dan E-Arena. Mitika, Spika masih selamat, akan ngepres kembali ke arah bagian luar, tapi Mormon membuahkan hasil tembakannya, bisa menumbangkan kembali 1 pemain dari Dopeness. Spika, last man standing, apa yang akan dia lakukan? Mencoba untuk mengokang, mencoba untuk bertahan, tapi COD di bagian pintu pastinya sulit sekali. Spika harus melawan 2 pemain dari Arena, nengok ke arah bagian kiri dan Mormon win the fight. 22 eliminations untuk E-Arena. Kayak ini kayak hafal, Jan, kalau gue lihat ya. Ya. Mereka kayak tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka manfaatkan. Ada 1 sosok yang terlihat, Jiga! Dia nggak sadar. Ada Joker dari bagian atas dan tentunya dengan
sangat mudah akan menjadi satu eliminations. This will be a very hard record to break ya di 2026 kali ini karena sudah 23 eliminasi dan menurut gua masih bisa bergulir lagi. Vitality gua rasa sekarang kesempatan kalau mau masuk karena bagian dari broken wall dari stadium karena kalau tidak 30 detik udah sangat tipis. Let's go Vitality, you guys can do it. Reiji udah mulai maju, mungkin nanti menjadi seorang yang akan melakukan tembakan tapi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emergency flare dalam artian emergency cover yang sudah ada di atas sana. Dan Vitality sebagaimana yang gue katakan tadi, go to the broken wall please. Ayo VD memulai pergerakan dengan roadsternya. Federalis touchdown. Ada bantuan dari bagian atas. Vitality setidaknya udah dekat dengan zona sekarang. Ini kayak main estafet nih, Vitality. Satu touchdown, satunya lagi harus mulai gerak sambil ada backup fire juga dari bagian belakang. Awir. Headshot! Awir. Dari seorang Joker bahkan, tembakan dari Swaps. Connect menuju ke seorang Excel. Begitu sulit pemain dari Vitality untuk melakukan penyeberangan aja. Itu dikit doang loh Jan jaraknya. Tapi sebegitu sulitnya karena memang tembakan dari pemain-pemain e-arena ini tajam sekali. Ini gila banget sih, mereka punya advantage di beberapa sektor. Pertama high ground, yang kedua weapon yang udah lebih prima lagi karena mereka banyak banget dapat loot crate. Dan akhirnya Reizak juga tumbang, oh no, hanya VD dan juga Reizi berarti yang sekarang sudah ada di bagian depan. Semoga bisa dapat penyelamatan. VD mulai melihat dan itu dia, the headshot from Opet menumbangkan Swaps di bagian atas sana. Dan ini kesempatan, aduh malah Hura ngambil Reizak yang tadi knockdown, ngebuat BTR atau Vitality saat ini benar-benar hanya menyisakan 2 orang saja. Gue malah takutnya Hora nih Jan yang bakal diam-diam menyelinap memberikan sebuah surprise attack. Karena sedari tadi Hora nggak nembak cuy. Dia cuma ngeliatin aja, dia dapat info, dia tungguin aja. Dan Hora juga masih punya 3 pemain yang selamat. Reizi dan Federalis memang saat ini sudah touchdown menuju ke arah dinding bata. Tapi ini adalah sebuah area yang sangat tricky sekali. Angle dari e-arena itu bakal gampang buat nembakin ke arah bagian bawah. Bahkan mereka masih punya emergency flare lagi. Ini kalau masuk ke on the spot udah masuk ke top 3 fenomenal alam di Rondo sih Jan. Ini dia, karena ini keadaan yang sangat jarang terjadi di bagian Rondo. Tapi Reizi terbuka, dia tertumbangkan. Mungkin kalau gue jadi tim Vitality sekarang udah fokus aja karena bagian Novir. Lu nge-pick, lu yang rata. Itu dia kata Federalis tadi. Langsung aja kirim first aid ke 1 orang gue rasa sekarang. Karena untuk pergerakan udah sangat sulit, bahkan swipe. Aduh ada granat Kelly. Matang banget, kabur. Untung masih selamat, tapi Joker yang ngeliat juga. Ini bener-bener e-arena. Gila banget cara main mereka. Dan the last net menumbangkan Vitality, but nice try though for the first game. Tapi memang e-arena ini punya posisi yang sangat menguntungkan untuk mereka. Hora, Sky, lari-larian seperti anak layangan tentunya akan mudah untuk e-arena. 27 eliminations. This is insane. Unbelievable banget. Ini sekelas EWC. Gila. Oh kalau misalkan dia bisa dapet, nggak nyampe Jan. 29 tapi masih bisa. 29. Iya, bener-bener. Cuman kembali lagi ya, di room turnamen gak bisa buka parasut. Jadi mereka harus turun either nekat ke bawah atau pakai tadi tali untuk menuju ke arah bagian atas. Tapi sepertinya mereka mau menunggu pergerakan last man standing dari Wura. Tapi arena sini udah ngambil poin gede banget di arah game pertama. Berapapun eliminasi yang mereka bisa tambahkan, setidaknya mereka udah 30 poin lebih. Bahkan baru hanya dari 1 game saja, Jel. Ini gila banget sih, jujur. Unbelievable. Gue nggak nyangka perwakilan Southeast Asia region tuh bisa begini loh, Jan. Dan dimana dari Sleepy yang akan menunggu Joker pada akhirnya bisa menemukan Geronimo. Ke arah bagian bawah masih selamat seorang Swaps. 1v1 situation antara Sleepy dan juga Swaps. Siapakah yang akan memenangkan fight ini? Apakah Sleepy? Apakah Swaps? Masih dengan dansanya dan tembakan terakhir dari Arena.